Oke, share screen-ku udah kelihatan? Sudah, Kak. Udah, Kak. Oke, kalau suaraku putus-putus diingetin ya. Oke, kali ini kita akan belajar untuk materi yang kedua pada cranium, yaitu ossa faciae. Balik lagi seperti namanya ossa, berarti dia kumpulan dari beberapa tulang. Faciae berasal dari kata facies, berarti tulang-tulang penyusun daerah wajah. Karena kemarin kita udah belajar yang penyusun daerah kepala atau kranium bagian belakang, bagian bawah dan bagian atas. Sekarang kita belajar untuk di penyusun daerah wajahnya atau lebih ke daerah kranial atau bisa disebut juga daerah rostral. Jadi kalau misalkan nanti ada waktu praktikum dijelasin pakai kranial, kalian jangan bingung karena kranial itu lebih umum daripada rostral. Kalau rostral itu lebih digunakan untuk daerah kranium atau kepala aja, tapi kalau eh, kranial itu lebih umum bisa digunakan baik itu di tubuh maupun di kepala aja gitu. Oke, ini untuk vocab yang udah kalian tulis, yang belum kirim vocabnya maksimal banget sebelum praktikum. Aku nggak terima setelah praktikum. Oke. Em, untuk tulang penyusun daerah ossa faciae sebenarnya itu ada 11, termasuk sama tulang lidah. Tapi karena tulang lidah itu susah banget atau dia terdiri dari tulang-tulang kecil, jadinya nggak kita pelajari untuk di praktikum. Jadi yang akan kita pelajari hanya ada 10 tulang. Dan dua di antaranya tulang tunggal. Tuh. Oh ya, kita udah belajar untuk arah orientasi. Aku mau ingat-ingat dikit nih. Ada yang bisa deteksi, identifikasi untuk gambar sebelah kanan atas ini tampak sebelah mana? Lateral, Lateral. Lateral. Lateral sebelah Dexter, Dexter. Sinister. Eh, Dexter. Dexter atau Sinister. Dexter. Dexter, Oke, tampak lateral sebelah Dexter. Hewan apa? Sapi. sapi, Sapi. Oke, sapi. Terus kalau yang bawah kiri ini? Tampak medial. tanpa Medial. dia, Di sisi sinister. Dexter, Dexter. Dexter. Tampak medial. Dexter atau Sinister? Dexter. Dexter, Oke, tampak medial sebelah Dexter. Hewan? Sapi. sapi, Sapi atau ruminansia. Kalau yang kanan bawah ini, Lateral. lateral, Sisi lateral, sisi Dexter, Dexter, kuda, lateral, Dexter atau Sinister. Dexter, Dexter, Oke, lateral Dexter milik hewan. kuda, Gede. Oke, aku tanya dulu, kenapa bisa lateral? Karena itu gigi atas kan enggak? Itu di karena ada foramen mental, Oke, terus karena ada sisi lateral, ada foramen mental. Oke, bisa. Terus kenapa sebelah Dexter? ya karena emang sudah Dexter, Iya, iya, oke, ya. Dexter, oke. Hewan kuda. Kenapa bisa kuda? karena ada dentes incisif. karena angulusnya itu dia enggak seruncing itu, Oke, kalau yang paling runcing milik hewan apa? ruminansia, Kalau yang sampai membentuk taju? Sap- taju anjing, Iya, benar. Hewan anjing. Ya, aku nggak perlu nuter deh. Iya, benar. Untuk gambar sebelah kanan ini dia sebelah lateral, lateral, sebelah lateral, Dexter milik hewan sapi. Terus untuk ini milik hewan kuda karena benar itu tadi untuk identifikasi
milik kuda ataupun ruminansia. Kalau kuda dia lebih membulat bagian sisi belakangnya. Dan lagi nanti kita bisa temukan suatu struktur di sini, tapi struktur ini ada di semua hewan sih. Cuman yang bisa membedakan adalah yang pertama dari sudutnya. Sudutnya kalau pada hewan kuda itu lebih melengkung, kalau pada hewan ruminansia dia lebih menjorok ke kaudal. Tuh, bakal ada kayak bentukan cendolan gitu di belakang. Lebih menonjol sisi kaudal. Dan lagi ada satu tadi yang menyebutkan ada dentes caninus, benar. Tapi nggak semua ya, nggak semua hewan kuda itu punya dentes caninus. Kalau pada hewan kuda yang betina, rata-rata 25% itu tidak ditemukan adanya dentes caninus. Jadi dentes caninus bisa digunakan second choice, pilihan kedua aja. Pilihan pertamanya tetap lihat bagian sisi belakangnya, gitu. Terus untuk hewan yang dia sisi belakang atau sisi sudut dari mandibula membentuk suatu taju itu milik hewan anjing. Kayak gitu. Kayak ini tampak lateral karena sebenarnya kalau dari gambar itu bisa dibedakan gambar dan juga preparat asli ya. Kalau sisi lateral dan medialnya pertama dari struktur itu tadi yang ada yang menyebutkan foramen mentale, ya itu benar. Foramen mentale itu di sisi lateral. Kalau sisi medialnya nanti ada foramen mandibula yang di tengah. Tuh. Nah, selain itu, yang paling gampang deh buat identifikasi dia lateral ataupun medial, nanti di bagian sisi kranialnya atau bagian yang tidak ditumbuhi gigi ini, dia nanti ada kayak bekasan pemotongan gitu. Mau dia diamplas sehalus apapun, pasti kelihatan bentukan pemotongannya. Gitu. Itu untuk membedakan lateral atau medialnya. Itu untuk mandibula. Mandibula itu rahang bawah ya, teman-teman. Untuk rahang atasnya itu yang ini, os maksila. Kayak itu untuk pengenalan awal aja. Oke, untuk yang di sebelah kiri bawah ini milik hewan ruminansia atau hewan sapi, dia tampak sisi medial sebelah dexter. Oke, untuk Osavaceae ini seperti tadi aku udah bilang, dia akan disusun oleh 10 os. Tapi 2 os diantaranya itu terlihat dari, oh enggak, 2 os sisanya itu termasuk ke dalam tulang tunggal. Oke, yang di sini untuk yang terlihat, yang pertama itu ada os nasal. Os nasal ditunjuk oleh nomor 1, ini yang berwarna biru. Jadi untuk os nasal ini, dia penyusun daerah dorsal dari kavum nasi. Daerah dorsal dari kavum nasi. Kemudian yang kedua itu ada os premaxilla. Premaxilla atau os incisivum. Dia letaknya paling kranial. Kemudian yang nomor 3 di sini letaknya dia di kaudal. Kaudal dari eh, nasal. Nih, dia penyusun sisi anterior atau penyusun sisi depan dari cavum orbita. Nih, yaitu os lakrimal. Os lakrimal itu tulang air mata. Kemudian di ventralnya ini ada tulang pelipis. Ini adalah os zygomaticus. Mohon maaf, tulang pipi, os zygomaticus. Soalnya untuk tulang pelipis itu os temporal. Jadi untuk os zygomaticus atau os malara itu adalah tulang pipi. Oke, kemudian yang sisi kranialnya ini yang paling, ini yang luas, yaitu os maxilla. Untuk daerah Osavaceae yang paling luas adalah os maxilla atau rahang atas. Oke, kemudian kita juga kenal yang namanya os turbinatum atau os conchae. Untuk os turbinatum atau os conchae ini dia akan dia menyusun daerah daerah kavum nasi, mayoritas daerah kavum nasi gitu. Nah, untuk di os turbinatum atau os conchae ini dia nanti akan kayak pembuluh darah dan juga persyarafan gitu. Oke, kemudian yang nomor 7 ini adalah os pterygoideus. Jadi untuk os pterygoideus ini ada 2, dexter dan sinister. Tapi karena dia dilihat dari sisi medial atau dari sisi lateral, jadi kelihatan hanya 1. Kalau dilihat dari sisi ventral itu terlihat ada 2. Itu.
Oke, kemudian yang terakhir ini tulang terbesar dari daerah faciae, yaitu os mandibula atau rahang bawah. Oke, aku next dulu. Nah, untuk os turbinatum atau os conchae, itu nanti penyusunnya seperti ini. Dia akan disusun oleh tulang rawan, nomor 1, 2, 3 ini. Nah, kemarin kita kenal ada yang namanya labirintus. Nah, labirintus itu letaknya lebih dalam dari os conchae atau os turbinatum. Nah, yang nomor 2 ini, yaitu os turbinatumnya, di dalamnya ada labirintus. Lebih kaudal gitu. Di kaudalnya ada labirintus. Nah, nanti labirintus itu akan berbatasan sama os etmoidal yang kemarin kita udah pelajari. Os etmoidal yang dia akan membatasi antara organ otak atau cavum cranii sama cavum nasi gitu. Jadi beda ya yang namanya labirintus sama os turbinatumnya. Seperti itu. Oke, aku mau tanya lagi nih. Untuk yang kanan atas tampak apa? Ventral. 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 Hewannya? Sapi. Oke, sapi atau ruminansia tampak ventral. Kemudian kalau yang bawah ini, Lateral. lateral sebelah, Sinister. lateral sebelah Sinister. sinister. Hewannya? Sapi. 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 Oke, sapi atau ruminansia. Terus yang sebelah kiri? Ventral Dorsal. kranial. Oke, tampak kranial. Hewannya? Sapi. 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 Yakin sapi? Sapi. Ya. Ya. Ini milik hewan sapi, dia tampak kranial. Oke, lanjut kita bahas untuk per tulang bentukan yang ada pada tulangnya. Untuk yang pertama kita bahas pada os premaxilla dulu ini. Oke, kita bahas gambar yang sebelah kanan atas. Oke, di sini ditunjuk oleh nomor 2 dengan batasnya. Ini kalau kalian lihat ada garis ini. Nah, batasnya di sini. Ini adalah os incisivum atau os premaxilla. Batasnya di sini nih. Tuh, itu kalau tampak dari ventral. Oke, kemudian lanjut lebih kaudalnya ditunjuk oleh nomor 5 ini. Ini adalah os maxilla atau tulang rahang atas. Berbatasan langsung sama os palatina. Ini batasnya di sini nih. Ini untuk di preparat asli dia kelihatan kok. Oke, kemudian yang nomor 9 adalah os palatina. Tuh. Kemudian untuk nomor 7 ini tadi yang udah aku notice, dia adalah os pterygoideus. Untuk os pterygoideus dia ada di dexter maupun sinister karena sekarang tampak dari sisi ventral jadi kelihatan dia ada 2. Sementara kalau untuk yang tadi tampak dari lateral cuma kelihatan 1. Oke, kemudian di antara os pterygoideus dexter maupun sinister di tengah-tengahnya, tepat di tengah yang ditunjuk oleh titik-titik nomor 10 ini, dia merupakan tulang tunggal, namanya adalah os vomer. Tuh. Nah, untuk batas antara nomor 9 dan nomor 5 ini pada setiap spesies itu berbeda. Kalau pada hewan kuda, untuk os maksilanya batasnya itu untuk os maksila itu lebih luas daripada os palatinanya. Kalau pada hewan kambing, domba, sapi sama rata-rata. Seperti ini. Tuh. Oke, lanjut lagi. Kita bahas untuk yang di gambar bawah ini. Untuk yang nomor 1 ini merupakan os nasal. Diingat tadi ini tampak dari sisi kranial. Nomor 1 adalah os nasal, penyusun daerah dinding dorsal dari cavum nasi. Kemudian nomor 11 ini yang ditunjuk adalah gerbangnya, gerbang masuk. Gerbang masuk nama latinnya adalah apertura karena dia akan masuk ke cavum nasi dan ini letaknya ada di sisi kranial, jadi namanya adalah apertura nasi cranialis.
apertura nasi cranialis. Oke, kemudian yang ditunjuk oleh nomor 12 yang garis kuning ini merupakan pembatas atau sekat. Sekat yang membatasi kavum nasi dexter maupun sinister, yaitu septum nasi. Septum nasi. Nah, kalau di hidung kalian yang bagian tengah-tengah itu, nah itu bagian septum nasinya. Septum nasi ini biasanya dia disusun oleh tulang rawan. Tuh. Oke, ini untuk tampak dari sisi kranial dari os premaxilla atau os incisivum. Ini keseluruhan. Kemudian kalau misalkan batas dari sisi lateral, ini berbatasan sama os maksilanya. Kelihatan dikit. Tuh. Oke, kemudian kita geser. Oke, yang ditunjuk oleh garis warna merah, kuning, hijau. Oke, ini merupakan irisan, irisan yang dia membatasi tulang per tulangnya. Oke, yang pertama, yang membatasi antar tulang nasal sama tulang lakrimal. Os nasal dan os lakrimal. Dia akan dibatasi atau akan ada struktur yang namanya incisura nasolacrimalis. Incisura nasolacrimalis. Incisura nasolacrimalis. Tuh. Oke, kemudian untuk irisan yang dia membatasi antara daerah nasal dengan os maksila. Namanya adalah incisura nasomaxillaris. Incisura nasomaxillaris. Kemudian untuk struktur yang membatasi antara os lakrimal dengan os maksila, yaitu namanya incisura lacrimomaxillaris. Incisura lacrimomaxillaris. Oke, balik lagi. Kalau misalkan pertanyaannya sendi, maka jawabannya adalah sutura. Kalau jawabannya tipe sendi, itu beda lagi jawabannya. Kalau misalkan pertanyaannya cuma bentukan, berarti jawabannya adalah incisura. Jadi dalam satu bentukan itu bisa jadi jawabannya ada 3. Tergantung clue nanti yang ada pada meja kalian. Gitu. Oke? Irisan yang membatasi antara os nasal dengan os lakrimal adalah incisura nasolacrimalis. Incisura nasolacrimalis. Kemudian yang membatasi antara os nasal dengan os maksila adalah incisura nasomaxillaris. Kemudian tulang yang bentukan yang membatasi antara os lakrimal dengan os maksila adalah incisura lacrimomaxillaris. Oke, aku next dulu, masih berhubungan. Nah, ini untuk septum nasi pada preparat yang hidup kemudian kita matikan. Gambar sebelah kiri ini, dia tersusun dari tulang rawan. Sehingga kalau untuk bentuk tulangnya, kadang ada, kadang bisa ditemukan, kadang juga enggak. Soalnya sering-seringnya patah. Jadi makanya untuk yang di gambar sebelumnya itu divisualisasikan oleh garis. Ini septum nasi, ini septum nasi. Oke, dari sini masih aman ya, teman-teman? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Untuk premaksila dan os nasal? Mantap. Oke, aku next dulu kalau gitu. Oke, buat gambar yang sebelah kanan dulu deh. Tampak apa? Lateral. Lateral sinister. Lateral sinister sapi. Sapi. Lateral sinister sapi. Kemudian yang bawah? Lateral Dexter. dexter Kuda. kuda. Lateral dexter kuda. Kenapa bisa kuda? Karena ada Ada densas kaninus. caninus sama proses ujugularisnya panjang. Sama ada protubrantia occipitalis externa. Ya, Oke, lengkap banget nih. Ya, benar. Ada kaninus, kemudian ada juga incisivus atau gigi seri di bagian rahang atasnya.
Kemudian ya boleh prosesus jugularis dia panjang. Kemudian ada protuberansianya juga. Apalagi nih banyak. Kayak Ada itu dulu. incisura facialis. Ada incisura. Facialis. Salah Krista. Incisura. Facialis. Krista facialis. Shock aku. Sejak kapan ada bentukan itu? Oke, belum. Tenang, tenang, sabar. Ini baru mau dijelasin. Oke, kalau yang gambar sebelah kiri. Sisi ventral. 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 Ventral hewan. Sapi. Sapi. Oke, hewan sapi. Terus untuk kranialnya, di kiri atau di kanan? Di kiri. Kiri. Oke, kiri. Berarti kanannya adalah caudal. Udah. Oke, kita identifikasi satu-satu. Pertama dari gambar yang sebelah kanan atas dulu. Untuk gambar sebelah kanan atas, kita fokus pada os maksilanya. Jadi untuk yang nomor 13 ini, bentar. Jadi untuk yang nomor 13 ini adalah bentukan khusus yang bisa kita temukan pada hewan ruminansia. Khusus hewan ruminansia. Jadi pada hewan ruminansia, untuk os maksila itu akan membentuk sebuah tonjolan, namanya adalah tuber faciae. Karena tonjolan ini ada pada daerah wajah, tuber faciae. Tuh. Berbeda halnya dengan hewan kuda. Kalau di hewan kuda, dia membentuk suatu krista atau tepian tajam ini, yang ditunjuk oleh nomor 14 yang ini. Tepian tajamnya ini adalah crista facialis. Diingat untuk akhirannya. Kalau tuber, tuber faciae. Kalau crista, crista facialis. Tuh, crista facialis khusus pada hewan kuda. Nah, kemudian kalau pada hewan anjing, dia nanti akan membentuk suatu legok atau fossa. Tuh. Oke, kemudian untuk fossa nanti ada di next slide. Oke, kemudian untuk di depan, di sisi kranial dari tuber faciae milik ruminansia, bisa kita temukan adanya foramen atau lubang, ditunjuk oleh nomor 15 ini. Ini adalah foramen infraorbitalis. Untuk foramen infraorbitalis, dia akan dilewati oleh arteri vena nervus infraorbitalis, dan nanti akan melanjut menjadi suatu saluran tertutup, yaitu kanalis infraorbitalis. Jadi kanalis infraorbitalis ini nanti dia akan menembus pada struktur yang nomor 20 ini, yaitu foramen spenopalatina. Tuh. Jadi foramen infraorbitalis dia akan melanjut menjadi kanalis infraorbitalis hingga menembus foramen spenopalatina. Untuk organ yang akan melewati struktur itu adalah arteri vena nervus infraorbitalis. Oke, kemudian untuk di os maksila atau di rahang atas kita bisa temukan yang namanya margo. Nama margo adalah tepi, berasal dari kata marginal, tepian. Jadi margo ini dia akan terbagi jadi dua, ada margo alveolaris. Margo alveolaris berarti tepi yang ditumbuhi oleh gigi. Nih. Atau pada kuda itu ditunjuk warna hijau ini ya. Itu untuk margo alveolaris. Baik itu di daerah dalam, di sisi lebih kaudal ataupun di kranial ini. Margo alveolaris. Nah, kemudian kita juga kenal ada tepian yang dia tidak ditumbuhi atau di antara tepi yang ditumbuhi oleh gigi. Jadi ada namanya margo interalveolaris. Interalveolaris berarti dia di antara yang ditumbuhi oleh gigi. Ini ditunjuk oleh warna pink. Baik di sini maupun di sini itu sama. Pokoknya yang tidak ditumbuhi oleh gigi. Pada hewan ruminansia itu yang ini. Nah, jadi kalau misalkan di daerah rahang atas bagian depan ini, hewan ruminansia kan dia tidak ditumbuhi oleh gigi. Berarti itu tidak termasuk yang namanya margo interalveolaris. Gitu. Beda. Jadi margo interalveolaris adalah yang di antara. Ya Allah. Yang ini. Kalau di os mandibulanya itu yang ini.
Itu. Oke, kemudian lanjut. Di sini kita bisa identifikasi adanya struktur nomor 18, yaitu pada os maksila juga. Oke, aku ingatkan kembali untuk os maksila, dia akan ada batasan dengan os palatina, itu yang ditunjuk oleh ini garis. Kalian lihat garis ini. Untuk os maksila sebelah sini, untuk os palatina yang ditunjuk oleh nomor 19 ini. Oke, kemudian akan ada struktur taju pada os maksila yang ini. Taju ini dia akan mengarah ke Taju ini dia akan mengarah pada os palatina, tapi dia milik os maksila. Dia ada pada daerah os maksila, tapi dia akan mengarah pada os palatina. Jadi namanya adalah prosesus palatinus osis maxillaris. Osis berarti kata kepemilikan, berarti dia milik dari os maksila. Gitu. Prosesus palatinus osis maxillaris. Kayak gitu. Oke, lanjut. Nomor 19 di sini akan ada lubang. Lubang ini dia masih struktur kepemilikan dari os palatina. Jadi, untuk namanya adalah foramen palatinus majus. Karena foramen ini besar. Foramen palatinus majus. Oke, kemudian yang nomor 20 tadi udah sempat aku notice, dia adalah foramen spenopalatina. Foramen spenopalatina ini dia nanti akan berhubungan dengan kanalis infraorbitalis dan nanti akan bermuara di foramen infraorbitalis bermuara. Ya. Nanti untuk struktur yang melewatinya adalah arteri vena nervus infraorbitalis. Nah, kemudian ada juga nih struktur bentukan legok yang ditunjuk oleh struktur warna kuning ini keseluruhannya, yaitu adalah fossa pterygopalatina. Fossa pterygopalatina. Dia ada 2. Tuh. Oke, kemudian untuk bentukan tuh. Oke, kalau pada hewan kuda, di sini juga ada bentukan tonjolan, tapi beda halnya kayak di ruminansia. Kalau di ruminansia nomor 13 ini adalah tuber fasciae, tapi kalau pada hewan kuda, di sisi kaudalnya ini yang ditunjuk oleh warna merah, struktur warna merah, ini adalah tuber maxilla. Karena dia ada pada os maxilla. Tuh, menonjolan pada os maxilla. Tuber maxilla. Beda letak sama yang tuber fasciae-nya. Gitu. Oke, aku lanjut dulu. Ini masih pada hewan, ini pada hewan anjing. Pada hewan anjing akan ada struktur yang namanya fossa caninus. Fossa caninus atau legok. Ini legok. Nah, untuk fossa caninus ini dia letaknya ada di sisi kranial. Sisi kranial dari foramen infraorbitalis. Ini foramen infraorbitalis, di sisi kranialnya itu adalah fossa caninus. Beda halnya kalau yang struktur pada hewan ruminansia. Kalau di hewan ruminansia, bentukan struktur khusus pada os maksilanya itu di sisi kaudal dari foramen infraorbitalis. Begitu juga pada hewan kuda. Hewan kuda untuk foramennya itu yang ini. Ya. Jadi untuk struktur yang ada pada os maksila kuda itu di sisi kaudalnya. Sementara kalau pada anjing itu di sisi kranial dari foramen infraorbitalis. Gitu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyain dulu? Kak mau nanya, Mm-mm. margo interalveolarisnya anjing itu di mana? Oh iya. Jadi untuk pada hewan karnivora, sama juga seperti kita, nggak punya yang namanya margo interalveolaris. Tuh. Margo interalveolaris itu khusus pada hewan hewan-hewan yang dia contohnya kayak ruminansia dan juga kuda.
Kalau pada hewan, buaya juga nggak ada ya. Pokoknya yang dia tidak ditumbuhi oleh gigi itu nggak ada pada beberapa hewan. Biasanya kalau Iya untuk sih, Kak. hewan, ya oke. Biasanya untuk hewan karnivora atau hewan omnivora itu jarang memiliki yang namanya, jarang atau bahkan nggak ada yang punya margo interalveolaris. Tuh. Biasanya pada hewan pemakan hijauan saja yang bisa ditemukan. Kayak gitu. Terus untuk yang kalau si sapi tadi kan di masilanya nggak ada bentukan margo interalveolaris. Itu ada nama khususnya atau nggak ada namanya? Bentar. Kalau di hewan yang apa? Yang di sisi kranial ini tadi, tah? Iya, Oke. Untuk di hewan ruminansia nggak ada nama khususnya. Cuman memang bagian daerah incisi atau bagian daerah yang harusnya ditumbuhi oleh gigi seri itu kalau pada hewan ruminansia tidak ada. Karena balik lagi ke fungsi fisiologisnya. Untuk hewan ruminansia dia akan lebih menggunakan atau fungsi yang lebih bekerja itu adalah daerah geraham gitu. Jadi lebih difokuskan untuk perkuatan daerah geraham ini, baik itu untuk susunan daerah wajah maupun daerah kepala belakangnya atau rahang bawahnya itu pasti di strukturnya lebih berkembang pada daerah geraham gitu. Sementara kalau untuk makasih Kak. hewan, sama-sama. Jadi untuk hewan, kalau contohnya pada hewan yang dia lebih menggunakan gigi gigi seri untuk memotong dan lain sebagainya, dia lebih berkembang baik pada incisifusnya gitu. Nah, kalau bagian sini ini masih margo interalveolaris. Jadi kalau misalkan di sini ditunjuk ini masih margo alveolaris gitu. Tapi kayaknya nggak mungkin masuk soal sih ini. Kayak gitu. Kayak ada lagi teman-teman? Oh iya, ada satu struktur. Jadi kalau kalian lihat di sini, sebenarnya bukan struktur sih. Kalian lihat ada jarak kalau pada hewan karnivora ya, ada jarak antar satu gigi antara satu dengan satu gigi lainnya. Ini di sini. Nah, ini bukan berarti daerah ini adalah daerah margo interalveolaris ya. Tapi ini strukturnya namanya diastema. Diastema adalah celah antar gigi, antara gigi satu dengan gigi satu lainnya. Itu namanya diastema. Diastema ini biasanya ditemukan pada hewan omnivora sama karnivora. Sedangkan kalau pada hewan herbivora, dia rata biasanya. Dan biasanya kalau untuk yang berjarak atau diastema ini bisa ditemukan kalau untuk hewan herbivora itu daerah incisifusnya atau gigi serinya. Tuh. Apalagi kalau masih umur muda, itu kelihatan. Nah, kalau untuk gigi kita pelajari nanti ada pada slide akhir-akhir. Fungsi gigi kita pelajari itu untuk mengetahui umur dari si hewan itu. Kalau untuk di hewan ruminansia, biasanya untuk tahu, oh ini udah layak apa enggak untuk hewan sembelih atau untuk penentuan umur juga bisa dilihat dari gigi serinya. Gitu. Kayak ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? 3, 2, 1. Oke, kalau belum aku lanjut. Untuk gambar sebelah kanan nih, ada yang tahu tampak apa? Lateral. Dexter, Dexter. Kayak lateral dexter hewan, Sapi. sapi. hewan sapi. Dua gambar ini udah sama ya kayak tadi. Oke, untuk pada struktur os premaxilla atau os incisivum. Di sini yang untuk tampak sisi kranial kita bisa temukan adanya 3 struktur. Untuk yang pertama, kita bisa temukan adanya taju
adanya taju yang dia mengarah ke os sampai ke os palatinus, tapi dia milik os incisivum. Jadi kita balik lagi untuk batas antara os incisivum atau os premaxilla itu lebih ke sisi kranial. Jadi dia ditunjuk oleh warna hijau ini. Taju yang dia mengarah hingga os palatina, tapi milik dari os incisivum atau os premaxilla. Namanya adalah processus palatinus osis incisivum. Processus palatinus osis incisivum ditunjuk oleh nomor 7 ini. Taju yang dia mengarah ke os palatina tapi milik os incisivum. Tuh. Oke, kemudian yang ditunjuk oleh warna hijau di sisi lateral nih. Ini adalah taju yang dia mengarah ke os nasal tapi milik os incisivum. Namanya adalah processus nasalis osis incisivum. Processus nasalis osis incisivum. Nah, kemudian untuk di sisi lebih medialnya atau di antara prosesus kita bisa temukan adanya robekan. Robekan ini kalau pada hewan robekan ini kalau pada hewan kuda dia lebih sempit. Tapi kalau pada hewan sapi atau ruminansia dia lebih luas, lebih lebar. Namanya adalah visura palatina. Visura palatina pada hewan kuda lebih sempit daripada hewan ruminansia atau sapi. Oke, ini untuk gambar yang tadi. Ini yang eh, tampak dari sisi ventral. Kalau yang ini dari sisi kranial, ini tampak ventral. Nah, untuk yang processus palatinus osis incisivumnya itu ditunjuk oleh garis hijau ini. Kemudian untuk yang visura palatinanya yang warna kuning ini. Kepotong tapi dikit. Tuh. Oke, lanjut kita ke daerah orbita. Pada kavum orbita akan ada beberapa struktur. Struktur ini juga dibentuk oleh os lakrimal. Nih, os lakrimal atau tulang air mata ditunjuk oleh nomor 3. Akan ada 3 struktur. Untuk yang pertama, dia letaknya lebih kranial, daerah sini. Oke, di sini nanti akan jadi tempat dari kantung air mata untuk menyimpan sekresi air matanya, yaitu namanya adalah fossa saci lacrimalis. Itu. Fossa itu lego, berarti dia tempat. Saci adalah sakus, dari kata sakus. Sakus itu kantung. Lacrimalis berarti dia hubungannya sama air mata. Jadi tempat untuk kantung air mata ditunjuk oleh nomor 25 ini, fossa saci lacrimalis. Gitu. Oke, kemudian kalau misalkan ada kantung untuk penyimpannya, pasti ada kelenjar yang nanti dia akan menghasilkan air matanya, ditunjuk oleh nomor 26. Ini udah banget. Nomor 26 atau yang lebih ke caudal, caudodorsal di sini. Ini adalah tempat untuk glandula atau kelenjar dari air mata agar air mata itu bisa disekresi. Namanya adalah fossa glandula lacrimalis. Fossa glandula lacrimalis. Fossa glandula lacrimalis, tempat untuk kelenjar air mata. Kemudian, khusus pada hewan ruminansia, di sisi ventralnya di sini, rata-rata biasanya pecah sih. Cuman kalau misalkan preparatnya bagus, itu kelihatan bulat. Di sini bisa kita temukan adanya bula lacrimalis. Bula lacrimalis ini kalau pada hewan ruminansia fungsinya adalah sebagai kantung juga. Jadi untuk menyimpan air mata pada hewan ruminansia, khusus hewan ruminansia. Tuh. Jadi kalau di hewan ruminansia ada 2 untuk penyimpan air matanya. Pada bula lacrimalis sama sakus lacrimalis. Diingat untuk posisinya, kalau fossa saci lacrimalis dia lebih kranial, di kaudalnya itu ada fossa glandula lacrimalis. Nah, kalau di ventral itu tempatnya dari bula lacrimalis. Sedangkan kalau pada hewan kuda, karena dia nggak ada bula lacrimalis, jadi cuma ada 2 struktur pada os lacrimalnya.
Gitu. Oke, dari sini ada yang mau ditanya dulu untuk premaksila? 3, 2, 1. Oke, kalau belum ada aku lanjut. Oke, untuk gambar sebelah kiri dulu deh. Jadi udah agak sebelah sini. Tampak dari Lateral. lateral sebelah Sebelah Dexter. Dexter, sebelah dexter milik hewan. sapi, Sapi. Kenapa bisa sapi? ada fossa temporalis, Oke, fossa temporalis. Kalau pada hewan kuda, planum temporalis, planum. Hewan karnivora. planum, Oke. Jadi kalau yang di gambar kanan atas ini milik kuda, hewan, Udah. kuda. Tampak. tampak Kerak. lateral Si sinister, sinister. Oke, lateral sinister hewan kuda. Kalau yang di bawah juga lateral sinister milik hewan ruminansia atau sapi. Oke, oke kita masuk untuk bahas ozygomaticus. Untuk ozygomaticus atau tulang pipi. Jadi kalau pada hewan ruminansia, dia akan membentuk yang namanya arkus. Masih ingat arkus itu artinya apa? sudut Sudut. kurang 90 derajat. Kayak sudut atau lengkungan kurang dari 90 derajat. Ingat-ingat, untuk arcus zygomatikus hanya bisa ditemukan pada hewan ruminansia. Sedangkan kalau pada hewan kuda dan hewan karnivora itu tidak ditemukan adanya arcus. Karena nanti ada satu bentukan yang tidak dijumpai pada kedua hewan tersebut. Oke, untuk arcus zygomatikus ditunjuk oleh garis putus-putus warna kuning. Warna kuning ini. Nah, kemudian kalau untuk pada zygomatikus, zygomatikus dia akan ada beberapa taju. Kalau pada hewan ruminansia itu ada 4 taju. Kalau pada kuda dan juga karnivora hanya ada 3 taju. Untuk taju yang pertama ditunjuk oleh nomor 28. Taju ini dia mengarah ke ozygomaticus. Ini ozygomaticus. Dia mengarah ke ozygomaticus, tapi dia berasal atau milik dari os frontal. Jadi namanya adalah Processus zygomaticus osis frontalis. Processus zygomaticus osis frontalis. Taju yang dia mengarah ke os zygomaticus milik os frontal. Processus zygomaticus osis frontalis. Nah, kalau kalian notice batasnya itu di sini. Ini kelihatan tajunya. Taju yang mengarah ke os zygomaticus milik os frontalis. Oke, kemudian ada juga yang ditunjuk oleh nomor 29. Taju ini dia mengarah ke os frontal tapi milik os zygomaticus. Namanya adalah Processus frontalis osis zygomaticus. Processus frontalis osis zygomaticus. Kemudian ada lagi prosesus yang dia mengarah ke os temporal. Masih ingat untuk daerah kaudal ini os temporal. Dia mengarah ke os temporal tapi dia milik dari os zygomaticus. Jadi nama tajunya adalah Processus temporalis osis zygomaticus. Ini batasnya ada di sini. Processus temporalis osis zygomaticus. Kemudian ada lagi prosesus yang dia ditunjuk oleh nomor 31. Dia asalnya dari os temporal mengarah ke os zygomaticus. Namanya adalah Processus zygomaticus osis temporalis. Tuh. Jadi penamaan prosesus ini itu dilihat dulu. Dia mengarah kemana, milik tulang apa. Gitu. Mengarah kemananya itu lebih di depan, miliknya itu pasti di belakang. Dan dia pasti ada kata-kata osisnya. Kalau osis berarti kepemilikan. Gitu. Oke, kemudian kita beralih ke os pterygoideus. Untuk os pterygoideus di sini ditunjuk oleh nomor 7. Jadi kemungkinan untuk nomor 7 ini untuk soal ujian praktikum bisa aja. Jadi nomor 7 ditempel, kemudian balik lagi. Setelah kalian melihat untuk kisi-kisi, bukan. Untuk
aku kasih ini aja. Cara untuk menjawab soal ujian praktikum adalah pertama kalian harus lihat mejanya dulu. Perhatikan clue yang ada di meja, baru kalian cari preparatnya. Tuh. Jadi habis dilihat di meja, dia nunjukin clue-nya, dia nyebutin os atau bentukan. Kalau os berarti jawabannya adalah os pterygoideus. Tapi kalau yang diminta adalah bentukan, maka bentukan keseluruhan ini adalah alai pterygoideus. Alai, karena dia membentuk suatu menyerupai sayap, dan dia milik os pterygoideus. Jadi alai pterygoideus. Tuh, kalau diminta bentukan maka alai pterygoideus, tapi kalau ditanya atau dimintanya os pterygoideus. Gitu. Oke, kemudian di sini ada garis putus-putus warna hijau. Di tepi dari alai ini adalah prosesus pterygoideus. Kemudian yang di ujung nomor 34 ini biasanya jarang banget kita temuin di preparat kita, soalnya biasanya hilang atau patah. Tapi kalau misalkan kalian menemukan, ini bentukan menyerupai kait. Bentukan menyerupai kait namanya adalah hamulus, karena dia milik os pterygoideus, jadi hamulus pterygoideus. Oke, masih aku next, karena ini masih membahas tentang prosesus dan daerah zigomatikus. Ini untuk pada hewan kuda dan anjing. Tadi aku sebutkan kalau di hewan kuda dan anjing hanya ada 3 prosesus. Prosesus yang nggak ada pada kedua hewan ini adalah prosesus yang dia dari os frontal menuju ke os zigomatikus. Jadi nama prosesusnya apa? Prosesus yang nggak ada adalah prosesus yang mengarah ke zigomatikus, tapi dia milik os frontal. Proses Prosesus Procesus zigomatikus osis zygomaticus temporalis. ossis temporalis. Yang nggak ada itu Pelan-pelan guys, pelan-pelan. Dengerin baik-baik. Yang enggak ada. Yang nggak ada prosesusnya adalah prosesus yang dia prosesus bentar. Oh ya, maaf salah. Prosesus yang nggak ada adalah prosesus yang dia mengarah ke os frontal tapi milik os zygomatikus. Mengarah ke frontal tapi milik zygomatikus. Jadi prosesus frontalis Procesus osis frontalis ossis zygomaticus. prosesus frontalis osis zygomaticum. Di situ nggak ada di sini. Prosesus itu nggak ada di sini. Kalau pada hewan anjing, karena dia nggak ada prosesus itu, maka akan digantikan struktur yang namanya ligamentum orbitalis. Ligamentum orbitalis. Nah, karena pada hewan anjing atau karnivora itu dia nggak punya tajunya atau digantikan oleh struktur ligamentum, maka memudahkan untuk mata hewan karnivora itu keluar. Jadi nggak heran kalau misalkan sering-seringnya ini ya, kalau aku dulu ngelihat kucing-kucing kecil tuh rata-rata matanya ada yang udah nggak ada atau buta gitu. Memang untuk hewan karnivora lebih mudah mata itu lepas dari kavum orbitanya karena struktur di matanya itu tidak sebaik dari hewan ruminansia gitu. Nah, kalau pada hewan kuda dia juga nggak punya prosesus yang mengarah ke os frontal. Tapi dia masih ada struktur yang nomor 28 ini, masih ada prosesusnya. Jadi lebih baik atau lebih sempurna daripada hewan karnivora kalau dari struktur gitu. Pada hewan kuda dan anjing itu hanya ada 3 prosesus ditunjuk oleh nomor 28 ini. Untuk batasnya ada di atas ini. Batasnya ini. Udah agak hilang sih alurnya.
Cuma ada 3, yang dia asalnya dari os temporal ke zigomatikus, kemudian dari zigomatikus ke temporal, dan dari frontal ke zigomatikus. Tapi dia nggak ada yang dia mengarah ke os frontalnya. Begitu pula pada hewan karnivora. Nah, untuk batasnya ini, untuk yang prosesus mengarah ke os temporal ditunjuk oleh nomor 30, prosesus temporalis osis zygomaticus ditunjuk oleh nomor 31 yang ke arah sana, yang adalah prosesus zygomaticus osis temporalis. Kemudian yang ditunjuk oleh nomor 28 dia dari frontal ke zygomaticus, mengarah ke zygomaticus, berarti ini adalah prosesus zygomaticus osis frontalis. Tuh. Ada yang masih ingat yang aku tunjuk ini foramen apa? Infraorbitalis. Dilewati oleh Arteri vena Arteri nervus vena infraorbitalis. Orbitalis. ya, arteri vena nervus infraorbitalis. Ya, setelah dari foramen ini nanti akan melanjut menjadi Foramen spenopalatina. foramen Spenopalatina. itu melanjut atau nanti akan tembus. 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 Ya, oke. Kalau tembusnya ke foramen spenopalatina. Tapi untuk bisa tembus maka akan ada jalur saluran tertutup. Analis Analis infraorbitalis. infraorbitalis. Ya, kanalis infraorbitalis. Oke, diingat-ingat guys. Soalnya biasanya ya kalau asusnya nakal tuh ada soal lanjutan. Kayak misalnya ya nih, ini ditunjuk foramen infraorbitalis melanjut menjadi analis infraorbitalis dan akan menembus pada bentukan foramen spenopalatina. Gitu. Kalau mau cabang lagi dilewati oleh gitu bisa. Oke, aku next dulu. Oh ya, ada yang mau tanya dulu perihal prosesus ini? Tiga, dua, satu. Oke, kalau nggak ada aku next. Ada yang tahu untuk gambar atas nih tampak apa? Medial. 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 Medial sebelah. Sebelah Sinister. 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 Oke, medial sebelah sinister Sinister. hewan. Kuda. Hewan kuda. Ya, Hewan kuda. Kalau yang di bawah? Medial. Medial Dexter. Dexter. Medial dexter milik hewan. Aduh, kok gak kena ya? Ya, oke. Nggak ada ciri-cirinya, guys. Nggak ada giginya soalnya. Ya, benar. Untuk yang di atas ini tampak medial sebelah sinister, yang di bawah itu tampak medial sebelah dexter. Oke, untuk strukturnya, karena ini tampak medial, jadi yang bisa diidentifikasi adalah bagian dalam dari kavum nasi. Jadi di sini akan ada os turbinatum atau os conchae. Os conchae itu terdiri dari struktur tulang rawan. Tulang rawan yang ditunjuk oleh nomor 36, 35, dan 37. Dan juga nanti ada jalur-jalurnya. Jadi untuk os conchae atau os turbinatum ini dia akan kaya dengan pembuluh darah. Jadi fungsinya kan dia untuk jalan keluar dan masuknya udara nih. Jadi sebagai termoregulator. Jadi udara yang dihisap itu nanti suhunya sudah sama seperti suhu tubuh. Jadi sudah hangat gitu. Dan nanti untuk udara yang dihembuskan akan terasa panas karena memang bagian os turbinatum atau os conchae ini kayak akan pembuluh darah. Selain itu juga ada persyarafan yang ada di dalam dari os ini. Gitu. Nah, untuk os conchae atau os turbinatum, dia akan terbagi jadi 3, yang letaknya di dorsal atau di atas, ditunjuk oleh nomor 35. Jadi untuk bentukannya, namanya adalah conchae nasalis dorsalis. Kemudian di tengah, yang ditunjuk oleh nomor 36 ini, conchae nasalis medialis, yang di bawah conchae nasalis ventralis. Disesuaikan, kalau di atas dorsal, di bawah ventral.
Juga sama pada hewan lainnya secara umum untuk konke ini sama jumlahnya ada 3 di dorsal, di ventral, dan di medial. Untuk yang di medial dia akan berbatasan langsung sama yang namanya labirintus. Nih kemarin kita bahas untuk labirintus. Labirintus kalau dia kelihatan dari makrosnya itu kelihatan seperti ini. Jadi nggak yang kelihatan benar-benar si lubang-lubangnya atau jalur masuknya ataupun sekat-sekatnya. Tuh. Ini ini adalah labirintusnya. Kemudian nomor 36 adalah conche nasalis medialis. 37 conche nasalis ventralis dia paling besar daripada seluruh conche yang lain. Tuh. Nah, di mana ada bentukan konke, di situ pasti ada jalur untuk keluar masuknya udara. Jalur keluar masuknya udara itu adalah meatus. Nama latinnya meatus. Jalur keluar masuknya udara yang letaknya di dorsal. Oke. Yang di dorsal namanya adalah meatus nasi dorsalis. Meatus nasi dorsalis. Yang di medial meatus nasi medialis. Meatus nasi medialis. Untuk meatus nasi medialis dia menyerupai huruf Y semakin ke kaudal. Tuh. Kemudian untuk yang di ventral adalah meatus nasi ventralis. Oke. Diingat-ingat untuk konke-nya pakai akhiran lis. Nasalis. Conche nasalis dorsalis. Kalau meatus atau jalurnya, meatus nasi dorsalis. Jangan kebalik. Biasanya awal-awal yang paling kebalik itu antara nasalis sama nasi. Meatus nasi dorsalis. Conche nasalis dorsalis. Tuh. Untuk semua hewan sama. Mereka memiliki, bahkan kita juga memiliki conche atau os turbinatum itu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tiga, dua, satu. Oke. Aku next. Tadi udah ke-spill sih. Oke, ini tampak lateral. Tampak lateral milik tampak lateral sebelah mana? Sebelah Dexter. 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 Sebelah Dexter. Yakin Dexter? Ya, Ya. Tampak lateral sebelah Dexter. Oke, nggak ditulis nih. Oke, untuk kranialnya ada di sebelah kanan, untuk kaudalnya ada di sebelah kiri. Untuk di os mandibula. Jadi untuk os mandibula itu merupakan tulang tunggal, tapi biasanya tulang tunggal ini akan dibelah jadi dua, jadi bisa dibedakan antara Dexter Sinister. Tapi untuk secara keseluruhan, os mandibula ini hanya satu tunggal. Gitu. Oke, yang pertama ini masih sama pada rahang atas. Untuk di rahang bawah kita juga akan menjumpai tepi yang dia ditumbuhi oleh gigi atau gusi yang ditumbuhi oleh gigi. Namanya adalah margo alveolaris, ditumbuhi oleh gigi. Baik itu di daerah lebih kaudal maupun di kranial, itu sama. Margo alveolaris, pokoknya yang ditumbuhi oleh gigi. Kemudian di antara margo alveolaris bisa kita temukan adanya margo interalveolaris. Inter berarti di antara. Di antara yang ditumbuhi gigi. Untuk margo interalveolaris ini dia tidak ditumbuhi gigi. Gitu. Oke, kemudian pada os mandibula ini sisi lateral kita bisa temukan beberapa struktur yang bisa digunakan sebagai penanda nih. Penanda kalau dia di sisi lateral. Yang pertama untuk penandanya itu ditandai oleh nomor 45 ini. Itu yang paling kelihatan. Kemudian nomor 44 juga. Tapi 44 ini biasanya dikelirukan soalnya di sisi medial sama lateral itu sama-sama bentukan lego. Cuma namanya aja yang berbeda. Gitu. Nah, kemudian untuk tahu ini milik hewan apa itu bisa dilihat dari sudut di sisi kaudal os mandibulanya. Tuh. Kira-kira kalau yang membentuk melengkung seperti ini milik hewan apa? kuda. Ya. Ya, milik hewan kuda. Oke, kita identifikasi satu-satu. Yang pertama di sini paling kaudal, caudodorsal, bisa kita temukan adanya condylus mandibularis.
struktur kondilus mandibularis ini dia nanti akan berlekatan atau menjalin suatu persendian dengan struktur pada os temporal. Ada yang masih ingat? Strukturnya Ya, namanya apa? fossa Namanya? temporalis. Selain fosanya, permukaannya, dia nanti akan berlekatan atau akan bertaut sama struktur yang ada pada os temporal. Spasies articularis. Ya, betul. Fasies artikularisnya ya. Kalau fosanya, nanti dia akan berlekatan atau bertemu dengan yang struktur depannya ini. Struktur tajunya, yaitu processus coronoideus. Processus coronoideus dia nanti akan masuk ke fossa temporalisnya. Itu. Tapi kalau untuk yang berlekatan sama condylus mandibularis itu adalah fasies articularisnya. Tuh. Nah, kemudian di antara condylus mandibularis sama processus coronoideus itu akan ada bentukan irisan yang ditunjuk oleh warna merah ini, garis warna merah, namanya adalah incisura mandibularis. Irisan pada os mandibula, incisura mandibularis. Tuh. Nah, kemudian kita lebih ke ventral, ini akan membentuk suatu sudut. Sudut ini sekitar 90 sampai 90 lebih. Namanya adalah angulus mandibularis. Sudut pada os mandibula. Angulus mandibularis. Kalau pada hewan anjing, dia akan membentuk prosesus. Tuh. Kemudian kalau pada hewan ruminansia, dia bentuknya akan lebih menonjol, lebih seperti tonjolan ke sisi kaudalnya. Tapi kalau untuk pada hewan ruminansia itu tetap sama. Namanya adalah angulus mandibularis. Tuh. Oke. Kemudian untuk lebih kranial dari si angulus mandibularis, kita bisa temukan nomor 44 ini. Kalau pada hewan ruminansia, dia luas. Namanya adalah fossa mesenterica. Fossa mesenterica ini dia akan dilekati oleh otot pengunyah, namanya adalah musculus masseter. S-nya sama, 2 ya. Musculus masseter. Tuh. Oke, kemudian kita lebih ke kranial lagi. Di sini, ciri khas yang dia tampak dari sisi lateral, itu akan ada foramen nomor 45 ini, yaitu foramen mentale. Foramen mentale. Nah, foramen mentale ini dia nanti akan dilewati oleh ductus mandibularis, yaitu untuk saluran untuk sekresi air liur atau sekresi ludah, sekresi saliva. Selain itu nanti juga akan dilewati oleh arteri vena nervus mandibularis. Tuh. Dan kalau diteruskan, jadi untuk foramen mentale ini pada badan dari mandibula, dia akan membentuk saluran tertutup, yaitu namanya kanalis mandibularis, dan nanti akan tembus pada foramen mandibularis. Tuh. Untuk foramen mandibularis, dia hanya kelihatan dari sisi medial. Gitu. Jadi alurnya untuk foramen mentale dilewati oleh 4 struktur, yaitu yang pertama ductus mandibularis menghasilkan sekresi untuk saluran sekresi saliva, kemudian dilewati oleh arteri vena nervus mandibularis, dan bila diteruskan foramen mentale ini pada korpus mandibula itu akan membentuk kanalis mandibularis dan nanti akan tembus ke foramen mandibularis yang ada di sisi medial. Tuh. Ya, aku next dulu karena masih membahas tentang mandibula. Nah, kalau ini tampak medial, seperti tadi yang udah aku jelaskan, karena untuk di sisi medial itu akan kelihatan irisan ini. Irisan ini walaupun mau diamplas, dihaluskan seperti apapun, pasti tetap terlihat. Tuh. Menandakan sisi medial. Oke. Untuk pada hewan anjing tadi aku udah notice untuk pada struktur sisi kaudalnya
Kaudal dari mandibula anjing itu akan membentuk prosesus. Prosesusnya yang ditunjuk oleh nomor 48 ini adalah prosesus angularis, khusus pada hewan anjing. Nggak cuma anjing ya, karnivora. Hewan karnivora. Prosesus angularis. Tuh. Sementara kalau pada hewan kuda maupun pada hewan sapi ruminansia, itu tetap membentuk angulus. Angulus mandibularis. Nah, ini untuk perbandingannya, kalau pada hewan kuda dia lebih membulat, lebih melengkung. Sementara kalau pada hewan sapi dia lebih menonjol di sisi kaudalnya. Tuh. Oke, kemudian di bagian sisi medial kita bisa temukan ini lebih kranial dari angulus. Di sini akan ada fossa. Kalau di sisi lateral itu fossa mesenterica. Sementara untuk di sisi medial itu adalah foramen, mohon maaf, fossa pterygoidea. Fossa pterygoidea. Masih ingat untuk os pterygoideus, dia kan ada di sisi medial. Ada di bagian poros tubuh tuh. Jadi diingat kalau untuk fossa pterygoidea, ingat os pterygoideus aja. Berarti dia ada di sisi medial. Sementara untuk fossa mesenterica itu ada di sisi lateral. Tuh. Oke, kemudian agak sedikit ke dorsal nih, kita bisa temukan adanya foramen mandibularis. Nih, foramen mandibularis itu besar. Di sisi medial ada foramen mandibularis, foramen yang menjadi struktur khas tampak medial nih. Oh, ada foramen mandibularis. Foramen mandibularis dia akan melanjut menjadi kanalis mandibularis dan nanti akan tembus ke foramen mentale. Struktur yang akan lewat adalah arteri vena nervus mandibularis dan juga ductus mandibularis. Tuh. Oke, kemudian lebih dorsal yang ditunjuk oleh warna merah ini, garis warna merah. Ini kalau pada preparat asli, kalian akan melihat sedikit melegok. Tuh. Bukan melegok ya, apa ya? Saluran terbuka. Jadi kelihatan kayak kayak gorong-gorong yang kebuka gitu. Jadi agak dalam. Tapi nggak sedalam fossa. Ini adalah sulcus mylohyoideus. Sulcus mylohyoideus yang nantinya akan dilekati oleh musculus mylohyoideus. Oke, kemudian lebih ke kranial. Ini ditunjuk oleh nomor 51. Nomor 51 ini adalah gigi geraham depan. Namanya adalah dentes premolar. Dentes premolar, 3 dentes terdepan, 3 gigi terdepan itu adalah gigi geraham depan atau dentes premolar. Kemudian kalau udah 3 terdepan, maka belakangnya adalah gigi geraham belakang atau dentes molar. Itu. Jadi nomor 52 ini dentes molar. Bisa dilihat ini batasnya. Ini 1, 2, 3. Berarti ini udah masuk ke molar. Sementara dari mulai 51 sampai ke 3 ini adalah dentes premolar. Nah, kalau pada hewan karnivora, ada modifikasi nih. Modifikasi antara dentes premolar sama dentes molar. Nanti akan membentuk nomor 55 ini. Ini adalah dentes karnasial. Khusus pada hewan karnivora. Dentes karnasial adalah modifikasi atau gigi peralihan dari premolar menuju ke molar. Nih, kalau kita hitung di sini 1, 2, 3. Berarti ini adalah dentes premolarnya. Kemudian yang di sini adalah gigi peralihan antara molar dan premolar. Jadi 1, yaitu dentes karnasial. Belakangnya ini masuknya di gigi geraham belakang atau dentes molar. Gitu. Nah, sementara kalau untuk gigi depan ini udah patah ya, teman-teman. Ini adalah dentes incisivum. Kalau yang di depan gini. Atau gigi seri. Kemudian untuk pada yang kelihatan adalah pada hewan kuda, tapi untuk seluruh hewan itu punya yang namanya adalah vasa vasorum facialium. Nomor 56.
Nah, struktur vasa-vasorum facialium ini kalau pada hewan kuda itu dilewati oleh arteri vena nervus facialis. Pada hewan sapi juga sama dilewati oleh arteri vena nervus facialis. Tapi kalau di hewan kuda itu bisa digunakan untuk perhitungan pulsus atau denyut nadi pada struktur vasa vasorum facialium ini. Tapi kalau pada hewan sapi itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena dia tertutupi oleh satu muskulus atau otot. Jadi denyutnya kurang kerasa kalau pada hewan sapi. Sementara kalau pada hewan kambing untuk arteri fasialisnya itu nggak lewat pada legok ini, nggak lewat pada bentukan ini, nggak lewat pada struktur ini. Jadinya nggak bisa dilakukan perhitungan pulsus pada fasa vasorum facialium. Tuh. Kalau pada hewan babi bisa dilakukan perhitungan pulsusnya. Kalau pada hewan kambing, untuk arteri fasialisnya itu ditemukan di daerah pipi. Kayak gitu. Oke, nah untuk perbandingannya, kalau pada hewan kambing dia atau hewan ruminansia, dia lebih condong ke kaudal untuk si angulusnya. Angulus mandibularis lebih menonjol ke sisi kaudal pada hewan ruminansia, sedangkan kalau pada kuda dia lebih melekuk gitu. Nah, kalau pada hewan kuda, selain dilihat dari si angulus mandibularis, kita bisa lihat dari adanya dentes. Nih, dentes caninus atau gigi taringnya. Tapi nggak semua pada hewan kuda itu ada ya. Kalau yang betina kadang ada, kadang enggak. Gitu. Nah, untuk kedua mandibula ini tampak dari sisi mana, teman-teman? Lateral. Ya, lateral. Kalau yang aku tunjuk ini foramen apa? Mental. Oke, kalau yang ada nomornya ini, nomor 14. Margo Margo interalveolaris. Oke, margo intraalveolaris. Kalau untuk foramen mental, dia akan dilewati struktur apa? Arteri vena nervus mandibularis sama ductus mandibularis. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Udah pada jelas? Kalau nggak ada yang nanya, aku yang nanya loh. Kak, tadi pada babi itu fasa-fasorumnya juga bisa untuk ngitung denyutnya, denyut nadi. Oke, kalau untuk pada babi, arteri facialis, arteri vena nervusnya itu lewat ke vasa vasorum facialium. Tapi aku kurang tahu kalau di situ bakal ada struktur yang menghalangi apa enggak, sama seperti di sapi gitu. Cuman untuk strukturnya sama, dia melewati di bawah. Jadi aku belum bisa menyimpulkan kalau dia bisa digunakan perhitungan pulsus apa enggak kalau pada hewan babi. Tuh. Tapi kalau kuda pasti bisa ya, Kak? Kalau kuda pasti bisa, soalnya nggak ada yang menutupi dan dia langsung uh, kalau misalkan kita raba tuh bagian rahang bawahnya itu langsung berhadapan sama si arteri facialisnya. Tuh. Kalau di sapi dia dihalangi sama otot. Kalau pada kambing nggak bisa, soalnya di kambing arterinya itu ada di pipi. Itu. Makasih, Kak. Oke, ada lagi teman-teman? Oh, berarti fasa, faso, fasa apa? Pasa, vasorum, Vasorum. facialium.
Itu berarti di kambing itu ada, cuman nggak dilewati sama arteri facialis apa gimana, Kak? Iya benar, untuk vasa vasorum facialium itu ada di seluruh hewan. Cuman nggak semua vasa vasorum facialium itu dilewati oleh arterinya. Kan kalau kita mau mengukur denyut jantung, denyut, eh, denyut darah, ya denyut jantung sih jatuhnya. Pembuluh darah itu kan dilakukan di arteri. Nggak mungkin kan kita lakukan di vena. Tuh. Nah, biasanya untuk vasa vasorum facialium ini dilewati oleh si vena. Kalau di hewan kambing ya, itu dilewati oleh vena facialis, bukan si arterinya. Tuh. Dan lagi kalau pada hewan, ya kalau pada kambing sih, itu dilewati oleh venanya, bukan arteri. Jadi nggak bisa digunakan untuk perhitungan pulsus di situ. Kasih, Kak. Sementara kalau pada hewan karnivora, kalau pada karnivora kan cukup rawan ya kalau kita mau melakukan perhitungan khusus di daerah rahang bawah. Tuh, karena balik lagi ke behavior atau ke sifatnya. Kalau anjing kan emang behaviornya itu menggigit. Kalau kucing gigit sama cakar. Jadi nggak mungkin untuk perhitungan khusus dilakukan di situ. Biasanya kalau anjing tuh di kaki gitu. Nah, kalau pada hewan sapi, karena di hewan sapi tuh vasa-vasalum facialiumnya itu nggak bisa buat deteksi pulsus, jadi dilakukan di bagian kaki bisa. Cuman kalau takut ketendang di bagian leher bisa. Karena di leher itu ada aorta, ada arteri yang besar juga, jadi bisa di leher. Kalau di kuda biasanya di vasa vasorum sama di leher. Tuh, pilihannya antara dua itu untuk perhitungan pulsus. Kalau di hewan besar jarang dilakukan di kaki, soalnya takutnya ketendang. Tuh. Terus apa lagi yang belum? Udah kok. Nah, biasanya kalau untuk tadi aku kan sempat notice kalau untuk mempelajari dentes atau gigi ini bisa digunakan eh, perhitungan umur. Kalau umur biasanya pada hewan ruminansia itu lebih sering dilihat pada incisinya atau gigi seri rahang bawah. Biasanya itu kelihatan antara kalian pernah dengar poel nggak? Nah, Poel, oke. Oke. Poel atau nama Indonesianya adalah berganti antara gigi susu dengan gigi permanen, gigi dewasa gitu. Biasanya kalau untuk gigi susu itu pada anak-anak kambing, anak-anak domba, anak-anak sapi itu terlihat agak ada, bukan agak, terlihat adanya rongga gitu antara gigi satu sama gigi lainnya. Sementara kalau udah berganti ke gigi dewasa itu udah rata semuanya. Ini nggak ada sih contohnya. Nih, antara gigi satu dengan gigi lainnya itu dia rata atau nggak ada celah sama sekali. Sementara kalau untuk gigi pada hewan yang masih muda itu biasanya ada celahnya. Tuh, biasanya disebutkan kalau misalkan udah berganti sepasang dia umurnya setahun, udah berganti dua pasang umurnya 2 tahun, gitu seterusnya. Dan kalau misalkan untuk yang sudah tua, untuk hewan yang sudah tua itu bisa dilihat dari gigi geraham juga. Dia udah pada aus atau udah pada terkikis dari incisivus atau daerah gigi serinya itu juga udah aus atau udah mengikis, itu berarti menandakan kalau umurnya udah cukup tua kalau pada hewan gitu. Pada hewan kucing, anjing juga bisa dilihat. Kalau kalian punya kucing, coba dicek bagian giginya. Mungkin dia udah ada beberapa yang aus. Kalau untuk yang umurnya sudah cukup tua, kayak mungkin sekitar 5 7 8 tahunan itu udah mulai aus. Gitu. Ada yang mau tanyakan, teman-teman? Oke, kalau nggak ada, aku mau nanya, kalau yang ini prosesus apa? Processus temporalis osis zygomaticus.
Oke. Terus kalau ini, Processus facie. Berfasie. ya ini bentukan tonjolan ya, bukan Iya, bentukan taiju. Ini adalah tuber faciei. tuber Kalau pada facie. kuda, Crista facialis. Facialis. yang mana kristanya? Kaudalnya cavum orbital. Gimana di Kok sini? kaudal? Ventralnya cavum orbital. Ya, yang ini ya. Ya, Oke, kalau yang aku tunjuk ini namanya apa? Ada yang tahu? Dia tonjolan juga. tuber masila. Ya, tuber maksila. Kalau yang ini, ada yang masih ingat ini apa? Condylus occipitalis. Vitalis. Berhubungan dengan Os vertebrae, os vertebrae cervicalis 1. ya, os vertebrae cervicalis 1 atau tulang leher pertama. Hmm, ya ini, Facies articularis. berhubungan dengan Condylus maxillaris. Condylus mandibularis. condylus mandibularis. Ini facies articularis berhubungan sama condylus mandibularis. Nah, kalau fosanya itu yang di sini. Nanti dia berhubungan sama bentukan apa mandibula? Fossa temporalis. Fossa temporalis akan berhubungan sama struktur apa di mandibula? Corona. Processus coronideus. Pro- Coronoideus. Processus coronoideus. Oke. Kak, itu namanya Hmm. kok processus coronoideus sih emang ada hubungannya sama lidah toh? Mahkota lidah. Iya dong, soalnya nanti kan dia ada perlekatan ototnya juga di situ untuk membantu rahang itu mengunyah, untuk membantu si rahang bergerak Oh iya. perlekatannya. Kan kalau persendiannya di sini, kalau buat yang prosesusnya itu nanti ada struktur muskulus yang melekatnya. Tuh. Nah ini, kalau tajo yang dia mengarah ke zygomatikus milik os temporal, namanya Osus processus zygomaticus osis frontalis. prosesus Zygomaticus osis frontalis. prosesus yang mengarah ke zygomatikus milik os temporal. Ya. Processus Processus zygomaticus zygomaticus osis Temporal. frontalis. osis Prosesus zygomatikus osis temporal. temporalis. Temporalis. Yes. Temporal. Ya.
Oke, mungkin ya udah itu aja. Ada yang mau ditanyakan? Kok yang tadi foramen di prosesus coronoideus itu apa namanya? Foramen di prosesus coronoideus. Nggak Ya, ada foramen. Di sisi lateral atau medial? bentar, bentar. Oke. Kalau di prosesus coronoideus, dia nggak ada struktur apapun. Kalau lebih ventralnya itu ada sulcus. Kalau di medial. Ada juga di medial itu foramen. Tapi kalau di sisi lateral, yang di dekat dari prosesus coronoideus itu cuma ada fossa. Ya udah Kak. Makasih. Oke. Untuk nomor 44 ini dia dilekati oleh muskulus apa? Musculus masseter. Ya, musculus masseter menempati fossa masseterica. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Kalau diastema itu struktur apa, teman-teman? Celah pada gigi omnivora atau karnivora. Ya, celah pada gigi aja. Celah antar gigi aja. Diastema. Dia mungkin itu aja. Gak ada struktur khusus. Ya, ada yang mau tanyakan? 3, 2, 1. Oke, kalau nggak ada, sebelum kita mengakhiri tutor pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Udah dapat dilanjutkan di lain kesempatan. Oke, teman-teman boleh on cam dulu bentar.